Dr. Vika, dokter jaga pada malam hari ini dengan Ibu siapa? Ibu Windy, Dok. Usianya berapa, Bu? Usianya 50 tahun. Baik, Ibu Windy, saya di sini bertugas untuk melakukan teknik injeksi pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, Dok, bersedia. Baik, sebelum saya melakukan teknik injeksi, saya mempersiapkan alat terlebih dahulu dan Ibu bisa bersiap di bed terlebih dahulu ya, Bu. Oke, Dok. Setelah saya melakukan persiapan alat, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian saya akan menggunakan handscoon. Kemudian setelah saya menggunakan handscoon, saya akan menentukan lokasi dari tempat yang akan dilakukan dari injeksi. Kemudian kita sterilkan pada lokasi tersebut. Dan kita mulai melakukan aspirasi. Dan kita lakukan ambil dari obatnya dari vial. Setelah itu kita masukkan ke area bagian injeksi intradermis dengan membentuk sudut sekitar 15 derajat. Mohon maaf ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan perlahan sampai obat tersebut habis. Teknik ini dikatakan benar apabila terbentuk suatu indurasi. Baik. Lalu kita tarik perlahan. Dan setelah itu alhamdulillah Ibu untuk injeksi intradermisnya telah selesai. Mohon maaf ya Ibu jika tadi terdapat sedikit rasa sakit dan kita buang alatnya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan injeksi intravena, di mana di sini saya sudah mempersiapkan alat-alatnya dan saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Dan saya akan menggunakan handscoon.
Baik, setelah saya menggunakan handscoon, saya akan mengambil dari tourniquet dan memasangkan tourniquet ini ke bagian proksimal dari pasien tersebut yang akan kita lakukan injeksi. Bagian kubutingnya ya. Kemudian setelah kita memasangkan, kita akan mensterilisasikan pada area yang kita akan lakukan injeksi intravena tersebut. Selanjutnya kita akan mengaspirasi obat. Kita ambil spoit dan kita lakukan aspirasi obat yang terdapat di dalam vial. Setelah obat terisi, kita bisa cek apakah di sini terdapat gelembung. Jika terdapat, kita bisa hilangkan gelembungnya dengan teknik seperti ini. Regangan kulit pada kubitul. Jika tidak ada, kita langsung saja untuk memasukkan obat tersebut ke dalam tubuh pasien. Mohon maaf ya Ibu, apabila terdapat rasa sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa memasukkan dengan posisi jarum yang berlubang itu menghadap ke atas dan kemudian membentuk sudut sekitar 30 sampai dengan 45 derajat, dan kita bisa untuk melihat apakah di sini ada suatu darah yang keluar. Apabila ada, berarti di sini teknik tersebut sudah benar. Kemudian bisa kita lepas untuk tourniquetnya dan kita bisa memasukkan obat sampai habis. Kita masukkan pelan-pelan sampai obat tersebut habis. Kemudian kita ambil alkohol swab, kita letakkan, lalu kita cabut pelan-pelan untuk splitnya. Lalu kita meminta pasien untuk menekukan bagian sikunya yang tadi telah kita berikan obat. Setelah itu kita bisa menggantinya lagi dengan alkohol swab yang baru. Kita gantikan alkohol swab yang baru kepada pasien tersebut. Baik Ibu, alhamdulillahirobbilalamin, pemasukan obat secara injeksinya secara intravaskulernya sudah selesai. Apabila terdapat rasa sakit, saya mohon maaf ya Bu. Kemudian kita bisa membuang dari alat-alat yang sudah digunakan tadi ke dalam tempat yang baik. Selanjutnya kita akan melakukan yaitu untuk injeksi subkutan. Nah, untuk injeksi ini saya sudah mempersiapkan alat-alatnya dan saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu saya akan menggunakan handscoon. Setelah saya menggunakan handscoon, saya akan menentukan lokasi yang akan saya lakukan injeksi subkutan. Dan setelah saya menemukan lokasinya tersebut, saya akan membersihkan dengan atau mensterilisasikan dengan menggunakan kapas alkohol. Setelah itu, saya akan aspirasi obat. Kita masukkan obat yang terdapat di dalam vial.
kita cek apakah ada gelembung. Jika ada, kita bisa ketuk-ketuk agar gelembung tersebut hilang. Oke, setelah itu kita cubit pada area yang akan kita lakukan injeksi subkutan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa memasukkan jarum. Kemudian kita aspirasi kembali. Setelah kita aspirasi kembali, kita bisa memasukkan obat sampai habis ya. Kita masukkan pelan-pelan sampai obat tersebut habis. Setelah obatnya habis, kita bisa tarik perlahan dan kita berikan dengan kapas alkohol. Kita tarik pelan. Oke. Setelah itu kita bisa membuang alat-alat yang telah kita gunakan lagi tadi ke dalam tempat yang telah disediakan. Baik Ibu, alhamdulillahirobbilalamin, untuk injeksi subkutannya sudah selesai. Saya mohon maaf apabila terdapat ketidaknyamanan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan teknik injeksi intramuskular ya Bu. Dan di sini saya sudah mempersiapkan alat-alatnya yang akan saya gunakan untuk melakukan injeksi intramuskular ini, dan saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah saya mencuci tangan, saya akan menggunakan handscoon. Baik, setelah saya menggunakan handscoon, saya akan menentukan lokasi yang akan saya lakukan injeksi intramuskular. Setelah itu, saya akan mensterilisasikan di bagian tersebut dengan menggunakan kapas alkohol. Setelah saya mensterilisasikan, saya akan mengaspirasi obat. Kita ambil sprit dan kita ambil obat tersebut di dalam vial. Nah, kemudian kita bisa cek apakah di sini terdapat gelembung. Jika terdapat, kita bisa mengetuknya sampai tidak terdapat gelembung. Oke. Nah, setelah itu kita bisa meregangkan area yang akan kita lakukan injeksi. Biasanya terdapat di bagian gluteus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melakukan teknik injeksinya. Kita kita aspirasi terlebih dahulu obat tersebut dan kita masukkan perlahan. Kita masukkan sampai obat tersebut habis ya. Oke. Jika obat tersebut telah habis, kita bisa tekan area tersebut menggunakan kapas alkohol kembali.
Kita tarik perlahan. Kemudian kita bisa meletakkan speed tadi yang telah kita gunakan dan sampah yang telah kita gunakan tadi ke dalam tempat yang telah disediakan. Baik Ibu, untuk teknik injeksi intramuskularnya telah selesai. Apabila terdapat rasa sakit, saya mohon maaf ya Bu. Baik Ibu, alhamdulillahirobbilalamin. Pemeriksaan kita pada hari ini telah selesai ya Bu. Saya sudah memasukkan obat ke dalam diri tubuh Ibu, mulai dari beberapa teknik ya Bu. Teknik injeksi, yang pertama ada injeksi intradermis, kemudian intravena, subkutan, dan intramuskular. Tadi mungkin terdapat sedikit rasa sakit ya Bu. Iya dok, Iya, saya mohon maaf, mungkin tadi terdapat ketidaknyamanan juga. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.